Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfila Puspita Devi dengan NIM 2020-02-30026 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Hangzhou Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang berjudul membangun sistem jaringan syaraf tiruan dengan mikrokontroler Arduino. Sehubungan dengan kemarin, setelah proses pelatihan pada sistem JST pada aplikasi Visual Studio yang sudah dibuat, dari proses pelatihan JST tersebut didapatkan nilai bobot dan bias yang optimal. Maka nilai bobot dan bias tersebut bisa digunakan untuk membuat sistem JST dengan menggunakan Arduino. Kemudian di sini sudah didapatkan nilai bobot dari learning yang sudah saya lakukan kemarin pada buah tomat. Kemudian bisa kita langsung ke rangkaian skematik dari Proteus. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu LCD 20x4. Kemudian di sini diibaratkan sebagai sensor warna TCS 3200. Kemudian di sini yaitu terdapat button untuk mengaksi dari pembacaan sensor. Kemudian di sini ada Arduino sebagai mikrokontrolernya, kemudian nanti akan ditampilkan pada LCD untuk hasil dari pembacaan, yaitu klasifikasi mentah, mengkal, dan matang. Ini adalah data pembacaan ketika menggunakan sensor TCS 3200. Di sini untuk terdapat 3 input, yaitu R, G, dan B. R sebagai input ke-1, G sebagai input ke-2, B sebagai input ke-3, dan dengan target output ada 2, yaitu bilangan biner. Untuk mentah memiliki nilai bilangan biner 01, kemudian mengkal 10, kemudian matang 11. Kemudian di sini terdapat arsitektur dari jaringan syaraf tiruan pada kematangan buah tomat yang terdiri dari 3 input, 4 hidden layer, dan 2 output. Kemudian di sini sudah dibuat untuk program Arduino IDE-nya. Pada program Arduino IDE terdapat beberapa library yang harus diinputkan, yaitu library dari LCD. Kemudian ini terdapat deklarasi dari pin input R, J, dan B. Kemudian terdapat deklarasi tombol untuk pengaksian pembacaan. Kemudian dari data learning tadi, kita harus menyimpan bobot dan bias yang nantinya akan dimasukkan pada bobot dan bias yang terdapat di sini. Yang terdapat pada bobot WIT backpro yang akan dari bobot dari input ke lapisan tersembunyi. Kemudian di sini ada bias dari bias. Kemudian di sini ada bobot untuk lapisan tersembunyi ke lapisan output. Kemudian di sini ada bias untuk lapisan output yang harus kita masukkan. Setelah itu kita ubah program dari Arduino ini menjadi file hack. Kemudian akan kita masukkan pada Arduino. Mungkin bisa kita coba untuk menjalankan program dari Arduino ke mikrokontroler. Nah, di sini sudah muncul dengan pembacaan angka, yang angka RGB-nya bisa diatur melalui port HG yang ada di sini, yang diidentifikasikan sebagai sensor warna. Kita mungkin bisa coba untuk pola data ke-1.
pola data ke 1 dengan data ke 1. Kita bisa membuat R atau input 1 ini menjadi 89. Kita bisa ubah, kita bisa menekan ini 82. Kemudian bisa kita tambah lagi sampai dengan 92. Kemudian G yang dibutuhkan yaitu 95. Kita bisa menambah input G-nya ini menjadi 102. Kemudian untuk B-nya ini dibutuhkan 124. 124. Nah, kemudian kita bisa klik tombol OK. Nah, dia di sini untuk hasil proses CST-nya yaitu Y0 sama dengan 0,03, kemudian Y1 0,96 dengan target 01 dengan hasil yaitu mentah sesuai dengan identifikasi pada kondisi tomat. Kemudian kita bisa mencoba untuk data pola kedua, data ke-5. Misalnya dari R ini dibutuhkan 55, namun sebelum itu kita harus mengeklik tombol ini agar hasilnya itu selesai. Kemudian kita akan coba untuk pola data kedua, data ke-5 dengan R yaitu sebesar 55. Kita bisa kurangi dari pot HG ini. Kemudian 150 untuk G-nya. Kemudian untuk B-nya yaitu 149. Kita bisa pencet tombol OK. Kemudian hasil dari proses CST-nya menunjukkan Y0 sama dengan 0,97, Y1 0,24 dengan target 10 dengan hasil mengkal. Hal tersebut sesuai dengan identifikasi kondisi pada tomat, pola data kedua, data ke-5. Kemudian kita akan mencoba untuk pola data ketiga yaitu matang. Kita ambil data ke-3 yaitu dibutuhkan 65 untuk R-nya. 65. Kemudian untuk G-nya 238. 238. Kemudian untuk B-nya dibutuhkan 172. 172. Kita bisa tekan untuk tombol OK. Nah, hasil proses CST menunjukkan Y0 sebesar 0,99, Y1 sebesar 1,00 dengan target 11. Hasil yang didapatkan yaitu matang. Dengan demikian dari proses pembacaan melalui Arduino dengan data learning yang sudah didapatkan dari pembacaan sensor TCS menghasilkan data yang benar atau sesuai dengan identifikasi pada kondisi tomat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.